Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sunani MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan model pembelajaran, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Saya, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran Inquiry yang beranggotakan saya, Tri Lydia Oktaviani, NIM 1911306020. Yang kedua ada Yulia Pratiwi, NIM 1911306024. Dan yang ketiga ada Kurnia Rabiatul Hayat, NIM 1911306050. Sub pembahasan pada materi ini antara lain: pertama, konsep dasar pembelajaran inquiry. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran inquiry. Yang ketiga, kriteria pemilihan bahan ajar dan strategi pemilihan. Yang keempat, penyusunan bahan ajar. Yang kelima, pemanfaatan bahan ajar. Yang keenam, pelaksanaan pembelajaran inquiry. Yang ketujuh, kesulitan dalam implementasi pembelajaran inquiry. Yang kedelapan, keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Dan yang terakhir, model-model pembelajaran inquiry. Baik, langsung saja ke pemaparan dari pemateri. Saya, Tri Lydia Oktaviani, NIM 1911306020, akan memaparkan materi pertama mengenai konsep dasar pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran model inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Jadi, strategi pembelajaran inquiry adalah kegiatan yang menekankan pada proses berpikir kritis siswa. Ciri utamanya adalah seluruh aktivitas lebih banyak dilakukan oleh siswa. Sekian yang dapat saya paparkan, terima kasih. Baik, saya Kurnia Rabiatul Hayat dengan NIM 1911306050 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah strategi pembelajaran yang menekankan pengembangan intelektual pada anak. Menurut Piaget, pengembangan intelektual anak dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama ada maturation atau kematangan, adalah perubahan fisiologis dan anatomis, yaitu proses pertumbuhan fisik yang meliputi pertumbuhan tubuh, otak, dan sistem saraf seseorang. Yang kedua ada physical experience, adalah tindakan fisik yang dilakukan seseorang terhadap benda-benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada social experience, adalah pengalaman seseorang dalam bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang keempat ada equilibration, adalah proses penyesuaian antara pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang baru ditemukannya. Adapun dalam penggunaan strategi pembelajaran inquiry terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada prinsip berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan strategi pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir anak. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry berorientasi pada hasil dan proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua ada prinsip interaksi. Interaksi dalam hal ini diartikan sebagai hubungan antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, maupun antara siswa dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada prinsip bertanya. Prinsip ini harus dimiliki dan dilakukan oleh guru sebagai langkah untuk mengajak siswa berpikir. Dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh guru, diharapkan aktivitas siswa akan meningkat. Yang keempat ada prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya kegiatan mengingat fakta, konsep, prinsip dalam suatu pelajaran, namun lebih dari itu, belajar adalah proses berpikir yang melibatkan fungsi seluruh bagian otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Yang kelima atau yang terakhir ada prinsip keterbukaan. Strategi pembelajaran inquiry adalah strategi yang mengajak siswa menemukan berbagai kemungkinan dalam pembelajaran. Dengan demikian dibutuhkan keterbukaan bagi siswa untuk mengembangkan prediksi, dugaan awal, atau hipotesis tentang sesuatu, serta pemberian kesempatan bagi siswa seluas-luasnya untuk membuktikan prediksi, dugaan awal, dan hipotesisnya itu. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai
Kriteria pemilihan bahan ajar dan strategi pemilihan. Pemilihan bahan ajar harus mempertimbangkan atau memperhatikan kriteria pemilihan bahan ajar. Hal ini dikarenakan bahan ajar yang dipilih untuk diajarkan oleh guru pada satu pihak dan harus dipelajari peserta didik di lain pihak harus berupa bahan ajar yang betul-betul mendorong tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oleh karena itu, pemilihan bahan ajar harus mengacu pada kedua tujuan tersebut. Kriteria pemilihan bahan ajar mencakup penentuan aspek-aspek perilaku yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta penentuan pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan aspek-aspek perilaku yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Menurut Audrey dan Nichols, mengungkapkan kriteria bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama, isi pelajaran hendaknya cukup valid, artinya kebenaran materi tidak diragukan lagi dan dapat dipahami untuk mencapai tujuan. Yang kedua, bahan yang diberikan haruslah cukup, berarti atau bermanfaat. Yang ketiga, bahan hendaknya menarik. Yang keempat, bahan hendaknya berada dalam batas-batas kemampuan anak untuk mempelajarinya. Adapun langkah-langkah dalam pemilihan bahan ajar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Selanjutnya, saya Tri Lydia Oktaviani NIM 1911306020 akan memaparkan materi yang keempat mengenai penyusunan bahan ajar. Terdapat 6 langkah yang diperlukan untuk mendesain dan menciptakan sebuah bahan ajar yang efektif, efisien, dan menarik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenal karakteristik calon pengguna bahan ajar. Yang kedua, menentukan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang perlu dimiliki oleh peserta didik setelah menggunakan bahan ajar. Yang ketiga, mendesain bahan ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang keempat, memproduksi bahan ajar sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam menggunakan bahan ajar. Dan yang keenam, melakukan evaluasi dan revisi terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Yulia Pratiwi dengan NIM 1911306024 akan menjelaskan tentang pemanfaatan bahan ajar. Dalam sebuah pembelajaran, tentu saja mempunyai bahan ajar yang digunakan dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar memiliki peran penting dalam sebuah pembelajaran. Kelompok kami menemukan 3 pemanfaatan bahan ajar. Yang pertama yaitu peran bahan ajar bagi guru, yang kedua peran bahan ajar bagi siswa, dan yang ketiga peran bahan ajar dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu peran bahan ajar bagi guru. Yang satu, menghemat waktu guru dalam mengajar. Maksudnya di sini, sebelum hari tiba di mana pembelajaran itu diajarkan, guru dapat menugaskan kepada siswa untuk mempelajari dahulu materi-materi yang akan dibahas. Sehingga pada saat pembelajaran, guru tidak perlu lagi menjelaskan semua materi. Siswa tentu dapat belajar mengenai bahan ajar yang telah disediakan. Sisa waktu yang dimiliki dapat digunakan untuk kegiatan lain seperti penelitian atau diskusi. Yang kedua, guru menjadi fasilitator. Maksudnya di sini yaitu guru berfungsi dalam membimbing siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu meningkatkan proses pembelajaran agar lebih efektif dan interaktif. Metode yang digunakan tidak hanya satu arah. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi dikarenakan ada bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Guru tidak melulu harus menggunakan metode ceramah yang terkadang tidak dapat dipahami oleh seluruh siswa. Guru bisa menggunakan metode simulasi, diskusi, penelitian, dan lain-lain. Yang berikutnya ada peran bahan ajar bagi siswa. 1. Siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau siswa lain. Yang dimaksudkan di sini adalah siswa dapat belajar sendiri tentang materi yang akan dipelajari selanjutnya dengan menggunakan bahan ajar yang telah disediakan. Yang kedua yaitu siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kehendaknya.
Maksudnya di sini yaitu, dengan adanya bahan ajar, siswa dapat belajar sebuah materi dimanapun dan kapanpun ia mau, tidak hanya belajar di kelas saja. Tanpa adanya bahan ajar, tentunya siswa akan sangat bergantung pada guru yang menjadi satu-satunya sumber informasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Perlu diketahui bahwa siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Siswa mengetahui sendiri sejauh apa dan secepat apa dia memahami materi. Jika materi yang hanya disampaikan oleh guru dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan dirinya, tentu ia tidak akan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dengan adanya bahan belajar ini, siswa dapat mengatasi hal tersebut dengan sebagaimana mestinya. Yang keempat, yaitu siswa dapat belajar menurut urutan dan pilihannya sendiri. Bahan ajar biasanya sudah disusun sedemikian rupa oleh guru, yang biasanya isinya itu bertahap. Namun perlu diingatkan kembali bahwa pemahaman materi setiap siswa itu berbeda-beda. Dengan adanya bahan ajar, siswa dapat belajar lebih dahulu bab selanjutnya jika ia sudah memahami bab sebelumnya, begitupun sebaliknya. Dan yang kelima, membantu siswa menjadi pelajar mandiri. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan adanya bahan ajar yang dapat dipelajari sendiri akan membuat siswa sedikit demi sedikit terbiasa untuk mengarahkan dirinya untuk belajar secara mandiri. Hal ini tentunya akan membuat siswa termotivasi dan menyadari bahwa kewajiban sebagai siswa, yaitu pandai mengolah waktu sehingga semua materi dapat dikuasai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yang C, peran bahan ajar dalam pembelajaran. Satu, yaitu ada pembelajaran klasikal. Pembelajaran klasikal itu apa? Pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran dalam waktu yang sama dan seluruh peserta didik melakukan kegiatan yang sama dalam satu kelas. Ellington dan Rees pada tahun 1998 menyebutkan bahwa bahan ajar memiliki beberapa manfaat, yaitu bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari buku utama. Yang kedua, bahan ajar yang dianggap sebagai pelengkap buku utama. Yang ketiga, bahan ajar dapat digunakan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan penjelasan tentang suatu topik. Lalu yang kedua ada pembelajaran individual. Pembelajaran ini ditandai dengan metode pembelajaran yang lebih menekankan aktivitas siswa daripada aktivitas guru. Manfaat atau peran bahan ajar dalam pembelajaran individual yaitu media utama dalam proses pembelajaran, alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses belajar siswa, dan penunjang media pembelajaran. Yang terakhir ada pembelajaran kelompok yang didasari oleh cara seseorang berinteraksi dalam sebuah kelompok kecil dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kelompok. Guru di sini berperan sebagai fasilitator dan mengolah proses pembelajaran. Bahan ajar bersifat lebih sebagai bahan yang terintegrasi dalam proses belajar kelompok, dengan memberikan informasi dari latar belakang materi, informasi tentang peran individu, serta petunjuk tentang jalannya proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry sangat membantu siswa agar mampu mengembangkan kedisiplinan intelektual dan keterampilan yang diperlukan. Pelaksanaan model ini dapat dilakukan dengan setting teacher-directed atau siswa digabungkan dengan lingkungan yang dapat diarahkan sendiri. Dengan begitu, siswa harus memiliki akses untuk bahan yang dibutuhkan dalam mencari jawaban dan dapat bekerja sama dengan kelompok yang telah dibuat. Dalam proses pembelajaran ini, atau dalam pelaksanaan pembelajaran ini, biasanya siswa diberikan tugas, lalu siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok yang berisikan anggota sekitar 3-5 orang. Biasanya model ini digunakan oleh guru dengan metode diskusi atau pemberian tugas. Tujuannya agar siswa dapat bekerja sama dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Diskusi tersebut tidak lepas dari guru yang memberikan arahan dan bimbingan. Model ini dapat digunakan dengan tatap muka atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Baik, saya Kurnia akan kembali menjelaskan mengenai materi kesulitan dalam implementasi pembelajaran inquiry. Harmoni menyebutkan bahwa strategi pembelajaran inquiry merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dianggap baru khususnya di Indonesia.
yang mana sebagai strategi baru dalam penerapannya terdapat beberapa kesulitan. Antara lain, yang pertama, pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir yang berdasarkan dua sayap yang sama pentingnya, yaitu proses belajar dan hasil belajar. Selama ini, guru yang sudah terbiasa dengan pola pembelajaran sebagai proses menyampaikan informasi yang lebih menekankan kepada hasil belajar, banyak yang merasa keberatan untuk mengubah pola mengajarnya. Yang kedua, sejak lama tertanam dalam budaya belajar siswa bahwa belajar pada dasarnya adalah menerima materi dari guru, sehingga bagi mereka guru adalah sumber belajar yang utama. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada berhubungan dengan sistem pendidikan kita yang dianggap konsisten. Saya, Tri Lydia Oktaviani, NIM 1911306020, akan memaparkan materi kelima mengenai keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Keunggulan pembelajaran inquiry adalah yang pertama, menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Dan yang keempat, melayani kebutuhan siswa. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran inquiry adalah yang pertama, 1. Pembelajaran inquiry sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, memerlukan waktu panjang dalam mengimplementasikannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, saya Yulia Pratiwi akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu ada inquiry terbimbing, yang kedua ada inquiry bebas, dan yang ketiga ada inquiry bebas yang dimodifikasi. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu inquiry terbimbing atau guided inquiry. Inquiry terbimbing digunakan kepada siswa yang belum sama sekali mempunyai pengalaman belajar tentang model pembelajaran ini. Jadi bisa dibilang bahwa inquiry terbimbing ini adalah seperti proses penerapan model pembelajaran yang baru. Inquiry terbimbing mengarahkan pada aktivitas yang berpusat pada siswa yang memungkinkan siswa memanfaatkan berbagai sumber belajar. Siswa dapat melakukan pengamatan, pengukuran, dan mengumpulkan data yang secara tidak langsung terlibat mental siswa yang agar terbiasa dengan model ini. Yang berikutnya ada inquiry bebas. Yang dimaksudkan inquiry bebas di sini adalah yaitu siswa melakukan penelitian sendiri secara bebas. Siswa harus bisa mengidentifikasi dan merumuskan masalah dalam berbagai topik permasalahan yang hendak diselidiki. Model ini juga dilakukan secara berkelompok. Setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing, seperti koordinator kelompok, pembimbing teknis, pencatat data, dan pengevaluasi proses. Yang terakhir yaitu ada inquiry bebas yang dimodifikasi. Model inquiry jenis ini guru memberikan masalah dan siswa diminta untuk memecahkan masalah dengan melakukan pengamatan, eksplorasi, dan prosedur. Pada model jenis ini, guru dituntut harus bisa merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang tepat. Sesuai dengan jenisnya, guru bisa memodifikasi model pembelajaran inquiry agar tidak selalu sama pada setiap model. Maksudnya di sini, guru tidak harus melulu melakukan diskusi saja, misalkan seperti itu. Guru dapat melakukan yang lain seperti penelitian atau observasi langsung di lapangan. Baik, itu tadi pemaparan dari para pemateri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.